tentang Bapak Anies Baswedan yang diusulkan akan berhenti. Kenapa bisa? Terus juga gue tanya siapa yang mau gantiin dia. Gue juga agak bingung sih. Ini katanya Selamat datang di Nas to Catch Up edisi minggu ini. wow, what's up everybody? Barengan sama gue Dimas Santai dan Nasja cheer. kita bakal ngebuka kuadran paling pertama kita nih, tentang Hari Radio Nasional tentunya Generation. Congrats Dim. Lu juga dong. Gue kan baru, lo lebih gue congratsin kalau buat ini. Ya beda berapa bulan doang. Oke Nas, kira-kira nih sejarahnya Hari Radio Nasional itu gimana sih? Gue yang mau tanya lo sih harusnya. Hari Radio Nasional? Iya. Oke, jadi gini ceritanya Generation. Ya, lu duduk ceritanya. Oke, gue duduk. Oke, lu duduk. Ini pokoknya Hari Radio Nasional itu 11 September ya? 11 September itu pas zaman kita lagi dijajah sama penjajah. Waktu itu lagi kita peperangan segala macam gitu. Nah, dulu tuh kita nggak ada cara lain untuk berkomunikasi. Betul. Selain bahasa isyarat, terus kita juga pakai bahasa daerah masing-masing. Oke. Tapi kan nggak mungkin kan, lu kalau misalnya mau ngasih apa sih? Peringatan mungkin. Kalau sekarang peringatan gampang. Iya. Tinggal, Nas, kamu saya kasih peringatan pertama nih, jangan pakai baju ini. Betul. Selesai. Lu 3 peringatan terus lu keluar dari kantor ini. Betul. Nah kalau dulu itu tuh lu nggak mungkin kan naik kuda gitu kan, pergi ke Sumatera Utara atau mungkin ke Papua. Nah makanya ada yang namanya tuh radio di situ. Iya. Diciptakan oleh siapa Nas? Radio. Siapa? Bukan Thomas Alva Edison yang pas itu siapa? Itu lampu. Marconi katanya. Okay. Ya seriusan Marconi. Kayak orang Indonesia. Yakin. Coba gue cari dulu ya. Berarti masuk ke Indonesia itu setelah Bukan Marconi. Enggak, masuk ke Indonesia itu setelah udah ada dong di luar negeri atau baru? Luar negeri dulu. Baru dong. Eropa, baru Indonesia. Oke. Gitu. Nah, habis itu akhirnya mulailah dengan ada radio itu bisa menyiarkan lagu-lagu, berita-berita seru, seru gitu kan. Jadi orang-orang zaman dulu tuh ibarat sebelum ada radio, mereka main kelereng, mereka main sodok-sodokan apa gitu kan. Pas sudah ada radio, mereka main kuis. Iya. Hiburannya tambah banyak. Di situ kayak bisa menang voucher. Oke. Bisa menang konser. Emang dulu ya konser jam berapa? Lu gak tahu aja. Diterbangin ke Thailand gitu-gitu dulu gitu. Oke. Akhirnya semakin dekat lah sama penyiarnya sampai waktu itu dulu gua dengar dari cerita penyiar-penyiar lama dulu. Cerita katanya sempet ada yang kelaparan gitu kan. Kelaparan dikasih makanan. Sumpah. Dulu zaman dulu iya. Langsung dari mana gitu. Ini ada kelengkeng gitu. Oke. Gitu-gitu. Enggak, tapi sekarang setiap 11 September itu apa yang terjadi? Apakah ada di sini? Ya maksudnya di dunia radio ini, apakah kalian ada festival kah atau apa? Oke. Kalau misalnya buat kemarinan tanggal 11 September kita ngebikin kejutan. Posting feed di Instagram. Oke. Iya. Jadi, itu Z berarti. Oke. Set kita ngasih posting di Instagram yang orang-orang lihat, wah baru nih Hari Radio Nasional gitu. Oke. Kalau gitu gue mau ngucapin selamat untuk Z dan Dimas dan semua tim di sini. Lu juga? Yes, untuk gue juga. Parah Generation. Pokoknya kita bakalan seru-seruan bareng di Hari Radio Nasional yang sudah terjadi kemarin. Ya. Kita sempat open house waktu itu. Kemarinan. Gue pernah denger cerita dari penyiar lama di sini gitu. Katanya kalau misalnya sempet tuh dia siaran, dia lapar, dikasih makanan, dikasih kelengkeng. Oh gitu. Kenapa kelengkeng ya? Dari dulu sampai itu emang tradisinya kayak begitu Nas. Kelengkeng dan radio itu menyatu ya. Itu menyatu sebenarnya. Berita yang satu ini lumayan sedih nih Diem. Iya benar banget. Datang dari London. Yes. Inggris kalau ternyata Queen Elizabeth II passed away kemarin di tanggal 8 September 2022 di Istana Baltimore di Skotlandia. Cause of death?
Sepertinya umur ya, karena dia juga udah lumayan tua. Dia meninggal di umur 20 lagi, 96 tahun. Oke deh kalau gitu. Mungkin kita dari Zin dari 6.9, gue Dimas Santai dan juga Nas Judge berbelasungkawa dengan sedalam-dalamnya ya. Semoga diberikan kelancaran. Ya, untuk keluarga dan juga untuk fans-fans ya, pasti fansnya kan banyak ya di seluruh dunia. Bener. Gue jadi kepo dah, perjalanan Queen Elizabeth itu gimana sih? Mungkin abis ini kali ya? Boleh abis ini. Cuman yang gue tahu dari meninggalnya ini juga efeknya lumayan banyak ya. Oh, kita juga bisa ngomongin efeknya juga tuh, Nas. Iya, boleh. Oke Jadi kalau untuk di kuadran selanjutnya sekarang lanjutnya aja deh. Oh iya deh. Oke deh. Tadi gue sempat tanyain kan ke Nats, gimana sih perjalanannya Queen Elizabeth? Terus juga lu sempat ngasih tahu ke gue efeknya tuh gede. Iya. Mungkin dari perjalanan dulu kali ya. Gimana sih ceritanya dia bisa jadi the Queen of England? Oke, kalau detailnya gue nggak berani ngomong ya, karena ini lumayan rumit menurut gue, the kingdom rules and everything gitu. Cuman untuk the death-nya, gue baca beberapa berita dan dengar beberapa berita bahwa kemarin itu kan ini lumayan besar banget ya tragedinya untuk UK. Jadi kemarin tuh banyak ritual-ritual yang mereka lakukan di sana gitu. Seperti yang pertama pastinya jenazahnya ini dibawa dari Scotland ke Buckingham Palace. Itu di London. Gerek sama kuda kah atau kayaknya nggak mungkin naik kuda jauh ya bro. Tahu kan kayak Queen gitu. Pas udah di Londonnya mungkin iya ada derek-derekan itu. Cuman kalau dari kota ke kotanya pasti dia pakai transportasi normal lah gitu. Oke. Terus selain itu lampu di seluruh UK itu dimatiin untuk beberapa jam kalau nggak salah. Seriusan? Iya. Semuanya? Iya. Kan gelap. Iya, untuk menunjukkan belasungkawanya mereka. Bahkan beberapa TV news kayak CNN kalau nggak salah sama BBC itu juga kayak gelap untuk beberapa menit. Tapi gitu. tetap siaran orangnya? Enggak, digelapin, di stop gitu. Kirain gua. Oh, I see. Oke. Lagu God Save the Queen. Itu adalah lagu ibaratnya apa ya? Lagu kemerdekaan mereka gitu kan. Lagu negaranya mereka. Kan sekarang jadi king. Gimana berarti tuh? God Save the King abis ini. Oh, cuma diganti king sama queen doang ya. Diganti dong lirik. Kirain gue semuanya diganti. Tapi lu udah nonton itu belum sih The Crown? The Crown? Yang di Netflix. Enggak, belum. Itu ngomongin Diana sama ada The Queen juga ada di situ. Gue juga belum nonton sih, gue penasaran setelah meninggal ini karena gue ngeliat TikTok banyak banget yang ngepost klip-klip dari situ. Jadi gue jadi penasaran. Lu kepengen nonton? Gue juga kepengen. Oh iya, katanya dari Crown-nya sendiri ada yang bilang itu bikinan dari India. Iya. Terus katanya mau diminta balik. Iya, sama India diminta balik. Tapi kan sekarang harus diturunin kan? Oh iya benar. Tapi kan itu pun juga Queen, bukan King. Kan beda. Makanya mau diturunin ke istrinya Charles, Prince Charles. Ribet banget. Si Camille. Dan orang-orang pada gak setuju. Emang mereka siapa? Lu gak boleh dengerin kata-kata orang, bro. Lu harus pede sama pilihan lu sendiri. Tapi itu gara-gara historinya Diana pada berpihak pada Diana, jadi nggak suka sama Camille gitu loh. Oh. Ya pokoknya this historical thing gitu. Meme juga banyak. Banyak orang yang bilang, wah, Queen Elizabeth has died. I thought she was immortal. Ada yang bilang kayak gitu. Iya, soalnya umurnya lumayan panjang ya. Tapi gue kira tuh lebih dari 100 loh. Bahkan gue karena dia jarang keluar gitu-gitu, ada orang yang bilang itu sebenarnya udah orang yang diganti-gantiin. Ya, lo nggak percaya? Mungkin deh. Lah, lo nggak tahu ini Paramore si siapa lagi? Iya, bukan Paramore, si Avril Lavigne. Apa? Kan gitu ceritanya. Jadi tuh Avrilnya itu udah orang yang berbeda sebenarnya. Kata siapa? Kata video klip. Enggak, banyak yang ngebikin. Masa sih? Iya beneran. Jadi padahal kata Avril kan ini skincare gitu. Itu skincare kata dia. Itu bukan kata dia sih sebenarnya. Itu kata doppelgangernya dia sebenarnya. Enggak, sebeneran. Kayak gitu. Gue tuh sempat nonton beberapa konspirasi teori gitu-gitu. Terus sampai gue baca-baca di perpustakaan udah banyak gitu. Gila. Gue sampai pakai api-api yang ini, Pak. Api yang pakai minyak. Buat apa? Buat baca buku di perpustakaan. Oh, karena udah gelap. Semua udah keluar. Tapi lo perlu baca. Iya, gue baca segala. Bener. Gila. Keren banget. Gak percaya kan lo kan? Percaya. Nanti kita bahas lagi.
Tapi beneran, seriusan. Terus belum lagi ini. Kalau keluarga ibaratnya orang tua udah thank you say goodbye. Biasanya anak-anaknya ngapain, gue tanya ke lo? Rebutan tanah. Nih, iya kan? Lu bayangin Buckingham Palace lagi. Enggak, lu kan anak pertama, gue anak kedua. Enggak lah, kalau mereka pasti udah teratur gak sih? Gak mungkin ada berantem coy. Kalau udah duit sih sebenarnya susah sih ya manusia ya. Manusia kalau misalnya udah digeprek sama duit sulit sih. Iya, susah. Gue bilang pasti bagi-bagi tanah. Mereka juga gitu ya. Meghan Markle sama Kate Middleton juga kayak gua gitu. Iya. Kalau misalnya ada yang BU tuh, enggak nih harus dijual, ini dijual aja. Tapi buat orang yang nggak BU, jangan, ini kan punya ibu. Udah ribet dah itu juga. 2 minggu diem-dieman. Atau enggak kereta kuda yang asli dijual terus diganti yang palsu. Wah, gue udah baca juga tuh. Enggak. Oke, di Generation kurang lebih itu ada beberapa efek dari meninggalnya Queen Elizabeth. Ada kereta kencana, ada meriam 96 kali tembakan. Oh iya, itu juga terjadi. Ada meme yang di mana-mana. Ada banyak deh. Oh, satu lagi yang paling penting. Premier League. Bukan. Di stop juga untuk beberapa terjadi. waktu. Cuman Ampun. ada lagi romansa. Hah? Romansa apa? Antara Prince Harry sama Meghan Markle. Oh, jadi, itu boleh diceritain nggak? Ini gue kurang ngerti kalau mereka gini-ginian. Mereka tuh kembali kan ke UK setelah mereka pindah ke Amerika. Oke. Mereka balik nih karena kan meninggal nih si Queen. Terus mereka tuh difoto di mana-mana tuh kayak romantis banget, pegangan tangan. Terus Prince Harry-nya bukain pintu dan lain-lain. Sedangkan dibandingkannya dengan Kate Middleton sama Prince Andrew. Yang kelihatannya nggak seromantis itu gitu. Oke. Kalau itu mah udah dapur masing-masing sih. Kalau gue bilang sih ya kayak terkadang mungkin gue bilang yang lagi romantis tuh biasanya tuh di bulan pertama sampai bulan ke-4 biasanya. Oh gitu. Orang ini kayaknya bisa curhat ya. Kalau udah di atas 4 bulan itu udah mulai ke bau gitu kayak kurang gitu. perhatian. Kalau kita ngeliat grafik orang percintaan itu tuh gini nih, naik dar langsung drastis turun ke bawah gitu 90 derajat. God save the Queen. Gue 3 tahun kayak naik terus ya. Seriusan? Lu masih 4 bulan lebih? Udah hampir 3 tahun. Tergantung dapur masing-masing. Lagi. Kurang lebih seperti itulah Generation ya. Makanya kalau misalnya sayang sama pasangannya, jangan cuman anget-anget di 4 bulan pertama. Oh gitu. Terusin 3 tahun, lawatin lagi jadi 30 tahun. 30 tahun, 300 tahun, oke? Kita bakal move on dulu nih dari dunia Queen of Elizabeth of the Second. Ya, kita dari London balik ke Depok. Aduh, kenapa patah banget ya lari di Kenapa sih Depok ada apaan lagi sih ceritanya? Nggak ada apa-apa, cuman ada wali kotanya Muhammad Idris itu mewajibkan acara-acara di Depok untuk selalu menyanyikan himne Depok sejahtera. Demi apa? Seriusan? Kalau misalnya upacara bendera gitu, ada himnenya artinya? Iya, harus ada. Pokoknya semua acara di Depok harus pakai itu. Mau acara yang nggak ada hubungannya, misalnya kayak konser EDM gitu misalnya. Iya, harus pakai. Itu harus ada juga. Acara kelulusan TK gitu misalnya. Harus ada. Oke. Demi apa? Demi apapun. Bunyinya gimana sih Nas? Lu masih ingat? Kita dengerin nih, mau nggak? Oh boleh. Ini kita dengerin ya, nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Biar yang lainnya juga denger. Ini Depok sejahtera. Oke. Ini ada video klipnya loh guys. Dan video klipnya menurut gue sih keren ya. Keren. Secara produksi itu bagus gitu. Bener sih. Kalau secara produksi gue lihat juga ini bener-bener kayak 4K, dynamic, ibarat Michael Bay yang bikin sih gue bilang. Drone shotnya Depok dari atas keren banget. Asli cuy. Kalau menurut lu gimana nih Nas terhadap kebijakan ini? Oh, kebijakannya. Dan juga lagunya.
Oke, kebijakannya menurut gue oke diharuskan, tapi mungkin untuk acara-acara kota Depok aja. Maksudnya yang kayak berhubungan sama governmentnya Depok lah gitu. Oke, tapi kalau misal di luar dari governmentnya Depok jangan. Kayaknya sih nggak harus ya. Iya sih, gue juga ngerasa kalau misalnya ada grand opening coffee shop gitu misalnya gitu kan. Tapi itu termasuk dalam tanda kutip acara di Depok. Iya, kayaknya nggak harus deh. Agak mata sih, mungkin kayak tadi acara EDM gitu. Iya. Pool party. Iya. Yang ada di Depok yang sering diselenggarakan secara diam-diam. Nah, invitation secara Telegram. Iya kan nggak harus. Masa kan? tiba-tiba aduh kayak gimana? DJ-nya kan. Iya, gitu. Semua orang kayak begini dulu, cuy. Abis itu baru chaos. Tapi mungkin Pak Muhammad Idris tuh mikirnya kayak ini udah dibikin, ya semua orang harus glorify lagu ini gitu. Bisa iya jadi. Sih, bener sih. Cuman oke. Gue tahu bukan setiap negara, setiap daerah itu punya lagu himne tersendiri. Oh iya. Ada. Gue baru tahu loh itu. Ada yang di Sleman, ada lagunya. Jadi kayak BSD tuh ada lagunya? Atau Tangsel? Bentar deh. BSD tuh ada tahu. Lo pernah nyanyiin? Enggak. Sumpah lah. Karena gue anaknya nggak pernah ngikutin acara-acara BSD sebenarnya. Mungkin kalau misalnya ada acara BSD mungkin dinyanyiin dan mungkin gue hafal kali ya. Gue anaknya gue introvert banget. Sumpah gue baru tahu loh. Gue kira cuman ya udah Indonesia aja, Indonesia Raya gitu. Indonesia Raya ada, tapi ntar ada lagi mungkin himne BSD. Iya. Ini gue baru tahu sih. Iya bener juga, ini mind blowing sih. Kita sekarang bakal ke dunia politik nih Nas. Aduh ampun. Sempet meledak banget kemarin tentang Bapak Anies Baswedan yang diusulkan akan berhenti. Kenapa bisa? Terus juga gue tanya siapa yang mau gantiin dia. Gue juga agak bingung sih. Ini katanya DPRD yang mengusulkan namanya dia untuk diberhentikan. Dan kalau jadi ini Oktober 16 kalau nggak salah akan diberhentikan. Oktober 16 lah. Sebentar lagi dong. Makanya Oktober 16. Dan ini tiba-tiba banget gak sih newsnya? Nggak ada, gue nggak ngebaca bahwa dia ngelakuin apapun gitu. Maksudnya kayak gue nggak tahu angin hujannya tiba-tiba. Gue cuma tahu kemarin sempat dicek KPK. Oh. Cuma kan itu cuma dicek doang, belum ada hasilnya juga gitu. Oke. Ada usulan nggak buat pengganti kira-kira siapa Nas? Nah itu katanya yang akan menggantikan itu ntar ditunjuk langsung sama presiden. Aku. Gitu. Silakan. Aku. Boleh. Aku. Lu tanya deh kebijakan yang bakal gue bikin. Mau kotanya hancur? Enggak. Nih. Kalau lu milih gue sebagai gubernur Jakarta yang baru. Oke, yang pertama nih, gua bakal naikin UMR 1 Jabodetabek jadi 7 juta sebulan. Semua orang. Rata. 7 juta, oke. Terus yang kedua, gua bakal ngebangun infrastruktur lagi. Apa tuh? Yang kena banjir kemarin dibenerin. Semuanya pokoknya lebih bagus, lebih tinggi sekitar 1 meter dari permukaan tanah. Oke. Terus gua bakal naikin anggaran untuk radio. Enggak, untuk alat tulis. Oke. Itu kurang lebih kayak sekitar 7M. Oh wow. Buat alat tulis di kantor gue sendiri. Oh oke. Fokusnya di kantor lo. Iya. Karena kita butuh alat tulis. Oh iya betul. Iya gitu kurang lebih. Orang lain nggak butuh. Butuh kan? Banyak gue loh itu 7M loh. Kan gue udah kasih anggaran ini UMR naik 7 juta jadi 7 juta. Oh ya udah. Happy dengan itu, jangan minta anggaran alat tulis gue gitu. Karena anggaran gue 7M. Jadi kalau gue bikin, kalau gue bikin pie chart itu kurang lebih kayak ini anggaran buat naikin apa sih namanya itu UMR. Ini anggaran buat kantor gue. Bukan. Ini buat infrastruktur. Oh infrastruktur. Nah sisanya buat gue. Alat tulis lo kan? Iya. Gila. Gimana Zeroation? Silahkan dipilih ya yang 7M. Buat mesin fotokopi sama kertas. Luar biasa. Dia kurang lebih kayak gitu Generation. Oke, udah kali ya. Ferrari lah 2 abis ini. Kita bakal pergi ke dunia teknologi sekarang. Waduh, ini teknologi gue bilang cukup menarik. Yes. Datang dari Winamp. Yang katanya bakal ada versi terbarunya nih. Iya, versi Reborn katanya. Gimana ceritanya tuh Nas? Jadi lo tahu Winamp kan? It's an MP3 player. Oke. Jadi zaman dulu pasti kita pakai itu sebelum ada Spotify dan lain-lainnya. Bener. Dan mereka merilis fitur baru di situ. Sebenarnya nggak berubah, cuman ada updatean dari fitur-fitur mereka aja gitu. Ya itu yang diupdate apaan?
Yang diupdate adalah sebentar. Ada, jadi mereka kan yang terakhir itu 1990 sampai 2000-an. Oke. Jadi sekarang itu ada 5,9 RC1 build 9999. Versinya lebih stabil dan resmi dirilis untuk diunduh PC Windows katanya. Oh, mungkin buat lebih update sama Windows kan sekarang udah ada. Dulu kan Windows XP. Ada Windows 7, ada Windows 10, ada Windows Vista segala macam yang baru-baru itu bisa diaplikasiin kali ya. Oke. Tapi nggak ada bedanya, cuma ngeputar lagu aja. Iya. Ya cuma kan mungkin itu juga masih penting gak sih? Iya sih, penting sih. Editing juga menurut gue masih kepake sih MP3 player. Kan karena kalau lo ngambil lagu terus lo masukin ke komputer lo, kalau pakai PC kan tetap pakai MP3 player. Iya sih, YouTube tuh MP3, kan? Keluar MP3 player. Right. Tapi bentar. Oke. Mungkin buat editor ya nggak sih, ini kepake banget still. Although ya gue emang udah nggak pakai lagi sih. Tapi ini tuh ibarat kalau Winamp tuh sekarang nih. Ini tuh ibarat begini, Nas. Kamu tuh sebenarnya pinter gitu loh. Tapi ngerti gak sih, itu tuh kayak Winamp tuh kalau ngambil PR ngambil rapot tuh gitu kalau ke sekolah. Kayak anak ibu tuh sebenarnya cemerlang gitu. Tapi kok kurang cepat gitu. Iya gitu, rajin anaknya tapi gitu kayak oke lah, Winamp ya. Gue sempat lupa sama Winamp sejak iPod datang. Nah, iPod datang gue udah mulai gusar, gue udah mulai lupain Winamp. Terus tiba-tiba datang lagi Nokia, terus Samsung tiba-tiba dari Samsung jadi iPhone. Wah, gue udah mulai. Iya. Dan teknologi kan cepet banget ya. Gue tuh kayak inget-inget lupa adanya Winamp ini. Karena udah tergantikan banyak banget kan setelah itu. Apalagi sekarang dengan segala macam streaming web, ada Spotify. Betul, terus ada Apple juga Music, Apple dan Music, lain-lain, YouTube Music sekarang keluar. Shazam pun yang awalnya cuma buat nyari lagu sekarang bisa ngeplay lagu juga, ngebikin playlist. Tiba-tiba TikTok sekarang musiknya juga punya platform sendiri. Terus tiba-tiba dari semua kegaduhan itu tiba-tiba datang lagi jeder Z99.9. Asik. Masuk gak tuh? Mulus gak? Sah gitu. Boleh. Kita sekarang bakal pergi ke dunia entertainment nih. Yes. Dunia entertainment Hollywood tapi. Emmy Awards ke-74. Ceritakan itu bagaimana berlangsungnya nih. Oke, kemarin sudah berlangsung dan udah ada pemenang-pemenangnya. Oke. Jadi ini dilaksanakan di Microsoft Theater di California. Selalu di situ tempatnya ya? Iya. Sejak 2008? Maybe ya. Iya, around 2008 kalau nggak salah. Gue inget sih pas terakhir kali ke situ 2008. Gila, keren banget. Iya, parah banget. Yang kemarin tuh ada 7.100 kursi di situ, jadi banyak banget. Sekarang berkurang? Enggak, ini yang terakhir maksudnya. Oh, tetap 7.100 ya. Sama hitungan gue juga waktu itu segitu sih. Lo ngitung kan pasti sama? Iya, satu-satu gue gitu. Lo kenalan sama siapa waktu itu? Chris siapa? Christopher. Gue lupa belakangannya. Chris Evans. Bukan Chris. Ya, Christopher Andrian. Oh, oke. Iya, Christopher Andrian Romano. Dia sebagai apa di situ? Itu ada teman gue di situ. Dia emang udah lama orang setempat. Orang Emmy aja ya. Orang Emmy aja. Gila, keren. Lo nggak papasan sama Jennifer Lawrence gitu? Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Gue sempat waktu itu gue jangan gue gitu. Tapi kata lo dari kejauhan dia winkle lo gitu. Dulu tuh mah gue ada ceritanya Mas Generation. Lu jangan buka di sini, jangan ntar. Beta yang menang siapa aja buat itu? Oke, yang menang itu banyak banget ya. Jadi dari drama series terbaik itu Succession yang menang. Itu dari HBO. Terus ada komedi series terbaik itu Ted Lasso. Itu yang disiarin di Apple TV Plus. Terus dari antologi series terbaik ada The White Lotus dari HBO. Aktor terbaik itu ada di Lee Jung Jae dari Squid Game. Asian Pride. Terus ada aktris terbaik di series atau film yang menang adalah Amanda Seyfried dari film Dropout. Terus ada aktris pendukung terbaik di series atau film yang menang adalah Jennifer Coolidge dari film The White Lotus. Terus ada
aktor terbaik di series atau film, yang menang adalah Michael Keaton dari film Dopesick. Nggak, udah beda dong, beda. Dan masih banyak lagi ya pemenang-pemenang dari kategori lainnya. Congratulations buat para pemenang Emmy. Berita terakhir, lu udah nge-decide nih, lu mau ke berita apaan? Nah, udah dong. Kalau yang ini dari aktor pemenang tadi dari Squid Game. Oh, oke. Lee Jung Hae ya. Sorry, Lee Jung Jae. Kayak gitu kan. Oke, Lee Jung Jae kenapa lagi ceritanya di hari ini, Nas? Iya, jadi si pemain Squid Game ini, walaupun dia menang ya, semua orang happy. Cuma ternyata dia tuh baru kedengeran cerita-cerita buruknya. Selalu dah kayak gitu. Kalau udah naik nih, orang tuh bakalan pergi ke deep dark, ke secretnya dia. Iya, kayak histerinya dia. Dan ceritanya tuh lumayan dark banget. Karena ini involving kekerasan ya. Seriusan? Iya, kayak dia tuh pernah beberapa kali melecehkan perempuan. Dar. Zaman dulu kali, kayak zaman pas dia masih SMA, kuliah. Iya, cuma gitu. Kan tetap aja kayak kalau orang punya history kayak gitu kan banyak orang yang udah nggak percaya dong. Iya, ngerti. Dan culture-nya di Korea itu, kalau misalnya ada actress atau actor atau bintang lah yang ternyata historinya kurang baik, itu tuh kayak benar-benar di cancel banget sama fans-fansnya. Oke, kalau ini termasuk ringan tangan ya? Iya, suka membantu? Bukan. Enggak. Suka enteng tangannya ya? Kan. Kalau misalnya seorang aktor itu ini panjang tangan, nggak bisa juga. Panjang tangan tuh gimana? Sering memberi apa gimana? Bukan, nyopet. Nyopet nggak bisa juga. Nggak dong kayaknya. Terus tangannya harus diapain kalau orang Korea? Panjang nggak boleh. Ya harus normal, baik aja. Biasa aja ya, biasa aja. Ya. Jadi dia tuh bahkan sama fans-fansnya udah dibilangin nih ke manajemen Squid Games, orang-orang pada kayak bikin petisi gitu. Jangan pakai dia lagi kayak gitu. Serius? Lah kan dia karakter utamanya, bagaimana? Iya, tapi dia melakukan kekerasan gitu. Lah, di Korea tuh kayak gitu banget. Tapi kalau misal udah nggak dia aktor utamanya, yang ada bakalan hancur lah, maksudnya nggak bakal. Iya. Apalagi yang dari Squid Game pertama tuh nggak ada cerita dia berakhir apa gimana gitu. Terakhir kalau nggak salah nih, boleh nge-spoilerin terakhirnya Squid Game nggak sih? Yang pertama. Iya, yang pertama. Boleh. Kan dia kan mau naik ke itu tuh, ke pesawat. Iya. Terus tiba-tiba dia putar balik. Rambutnya udah berubah kan, warnanya jadi merah. Iya. Terus dia jalan nabrak kamera. Loh. Ditabrak kameranya sama dia. Iya, cuma kan kayak kalau di keduanya tiba-tiba dia menghilang kan kayak nggak mungkin kan. Iya, makanya. Kecuali dia meninggal atau gimana baru, ya kan. Aduh, sayang banget seriusan. Tapi dia itu kan di Korea, di Hollywood dia tuh akan main 2 film rencananya. Star Wars. Kalau di Korea nggak boleh, tapi kalau di luar negeri boleh. Iya. Karena fansnya sekarang udah worldwide gak sih? Iya sih, tapi sayang, maksudnya kan dia kan gede di Squid Game. Dan emang Squid Game bagus juga filmnya. Ya kenapa dihancurin gitu loh. Tapi kalau menurut lo, lo akan melanjutkan karir dia sebagai fans nih ya? Lo akan melanjutkan karir dia atau kayak please stop man? Oh oke. Kalau gue wah ini gue jadi bijak ini nih, Generation. Coba. Gue tuh kita tuh harus bisa ngebedain yang mana kerjaan dan yang mana yang dunia luar gitu loh. Kalau misalnya emang taruh lu sebagai komedian, taruh lu sebagai lu sebagai personality radio, oke? Tiba-tiba lu misalnya netizen gitu cari-cari, Nasya siapa sih? Udah cari-cari saat. Tiba-tiba lu ketahuan pernah nyontek pas UN, SMP, dan ngebuat sekolah lu malu gitu misalnya misalnya, atau lu pernah marahin guru SD lu gitu dulu pas masih kecil. Nah karena actions lu 17 tahun yang lalu, lu nggak boleh siaran sekarang padahal lu lucu dan lu punya potensi. Sayang. Kalau gue ya sekarang, kalau menurut gue ketika ada orang yang ngelaporin kesalahan lo dan orang itu menjadi korban, ya lo harus dapat hukuman dulu sebelum lo melanjutkan apapun yang lo jalankan. Iya sih, itu benar juga sih, Generation. Jadi ya udah, kalau harus penjara dulu, baru setelah itu dia. Lanjut. Kita pernah ngelihat beberapa kasus-kasus yang seperti ini kan. Sempat ada personality Dota 2. Pernah ada kasusnya. Dari dunia radio pun pernah ada yang sempat gempar banget sekitar tahun ini ya, apa tahun lalu? Ya kurang lebih situlah. Di dunia ini
Squid Game. Iya. Juga ada. Dunia Squid Game. Dunia Squid Game gitu. Lu kalau disuruh milih nih, gunung atau pantai, lu lebih milih yang mana? Pantai, kok nggak nyambung? Kerja sendiri apa kerja barengan? Kerja barengan. Kerja barengan. Panas apa dingin? Dingin. Teh apa kopi? Kopi. Teh apa kopi? Diselingkuhin apa nyelingkuhin? Diselingkuhin. Nah, kurang lebih kayak gitu generation ya. Nggak nyambung. Gue kira akan ada jawaban nih di ujungnya. Nggak ada. Lu berharap apa sih sama gue? Lu berharap apa sih Nas sama gue? Lucu banget gue. Ampun, kurang lebih itu bakal jadi berita terakhir dari gue dan juga Nas. Okay, sad to leave you. Kita bakal ketemu lagi minggu depan tentunya dengan berita-berita yang panas lagi. Mungkin dari berita gosip, dari berita entertainment politik, sampai mungkin berita seru lainnya tentunya. Alright, Generation, thank you so much for watching this video. Don't forget to comment, like, and subscribe to this channel. And we'll see you guys next week. Woo! Bye. Selamat tinggal. Selamat dadah.